selamat datang di Cermati, Cerita Matematika. Izinkan aku memperkenalkan diri ya teman-teman. Nama aku Farah dari Ilmu Aktuaria tahun 2022. Di sini aku akan menemani kalian selama episode Cermati ke-8 ini. Waktu berlalu begitu cepat ya, sekarang Cermati sudah berada di episode ke-8. Bagi kalian yang belum nonton episode Cermati sebelumnya, kalian bisa langsung buka di YouTube HMD Matematika FMIPA UI dan buka playlist Cermati. Nah, di episode Cermati kali ini sudah ada dua narasumber nih yang keren banget pastinya. Dan mereka adalah Kak Peter dan Kak Rafli. Halo Kak Peter dan Kak Rafli, apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kalau boleh tahu, hari ini bangun jam berapa nih Kak? Tadi aku jam pagi dah jam 8. Oh, Karena pagi kan jam 8. ini jam 10 nih, sambut PP jadi jauh. Oh gitu. Kalau Sama Kak, aku juga jam 8 karena emang kebetulan lagi pulang ke rumah di Jakarta jadi harus siapin waktu buat ke UI. oh gitu. Nah, oke, kalau gitu mungkin sekarang Kak Peter dan Kak Rafli boleh nih memperkenalkan diri dulu, mungkin dari nama, jurusan, sama kira-kira kalian jadi asdos atau asrep apa sih di matematika ini? Tapi tadi Oke, boleh. Halo, kenalin, nama aku Peter Alexander Wandojo dari jurusan Ilmu Aktuaria angkatan 2021 dan pada semester ini aku dipercaya jadi asdos Statmat 1 kelasnya Ibu Ida dan juga aku sekarang lagi jadi aslep kalkulit. Oh, jadi kedua ya Kak, asdos Iya, sekaligus aslep. Kalau dari Kak Rafli sendiri gimana nih Kak? Kalau aku Rafli Wicaksana dari Stat 21, aku sekarang ngaslep EDA. Oh gitu. Sebelumnya aku mau tahu nih Kak, apa sih yang jadi alasan Kak Peter sama Kak Rafli mau jadi asdos atau aslep? Mungkin dari Kak Rafli dulu nih. Kalau aku sejujurnya karena ada gajinya lumayan kan. Terus tambah juga kan saya aslep itu suatu hal yang cukup membanggakan nih Pak. Iya, Bisa pasti. dimasukin buat CV gitu. Iya benar. Jadi aku targetnya sih sebenarnya buat portofolio aja sama ya gaji tambahan. Itu Kalau aja sih. kalau dari Kak Peter gimana tuh? Kalau dari aku setuju sih sama Rafli soalnya kan emang dikasih bayaran dan juga emang ini merupakan menurut aku sih ini suatu kesempatan yang bakal kalian bisa dapetin cuman di selama kalian berkuliah gitu dan kayak ini merupakan kesempatan yang langka jadi aku ambil juga kesempatannya baik jadi aset maupun asdos dan juga kalau menurut aku aku kan juga udah pernah ngalamin makul yang aku asdosin dan aku asletin dan jadi dari ilmunya yang aku buang dan aku juga bisa meneruskan penyampaian ilmunya ke mahasiswa-mahasiswa yang baru jadi aku memutuskan untuk jadi asdos dan aslep gitu. Jadi kayak bisa nge-refresh lagi materi-materi sebelumnya gitu ya, jadi nggak lupa untuk materi kedepannya gitu ya. Jadi kalau jadi asdos atau aslep pasti butuh waktu buat kayak bikin soal dan lain sebagainya nggak sih Kak? Jadi kayak harus meluangkan waktu ekstra untuk mempersiapkan materi-materi yang akan kita bawakan selama kita jadi asdos atau aslep, ya nggak sih Kak? Iya sih. Nah, waktu itu tuh ngeganggu nggak sih buat aktivitas belajar dan aktivitas perkuliahan dari Kak Peter sama Kak Rafli sendiri? Oke, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya emang benar mesti persiapin waktu kan kalau misalkan jadi asdos mesti nyiapin responsi dan juga mesti nyiapin waktu buat memeriksa tugas kalau misalkan aslep kan juga mesti ngambil waktu buat melakukan praktikumnya ya kan. Nah tapi sebenarnya nggak gitu ngeganggu sih buat waktu perkuliahan sendiri lebih ke arah ya kalau misalkan ada waktu luang ya mengambil waktu luang ya sebenarnya tapi kalau perkuliahan sendiri sih nggak mengganggu baik itu jam pelajaran ataupun mungkin lagi persiapan belajar sebenarnya nggak ganggu sih kalau menurut aku. Kalau dari Kak Rafli gimana? Setuju. Apalagi aslep tuh lebih fleksibel nggak sih ya kan? Kayak sebenarnya praktikum cuma seminggu paling sekali kan. Dan itu juga bisa mempersiapkan hamil satu doang. Dan nggak harus ngecek tugas gitu sih. Kalau aku aslep sama aslep, Peter sih Beda. ribet deh. Beda ya. Lumayan. Kak Peter sama Kak Rafli udah beberapa waktu nih jadi asdep dan asdos. Nah, ada nggak sih cerita suka duka selama menjadi asdos atau aslep khususnya di Departemen Matematika FMIPA UI? Suka sih, ya mungkin jadi kenal Banyak anak-anak Betul. angkatan bawah gitu kan, terus dapat honor gitu kan. Dukanya sih nggak ada nggak sih? Dukanya Kayak dikit banget sih ya. Heeh. Kalau dari aku sendiri, kalau dari aslep sih dukanya enggak karena kayak mungkin kalau misalkan emang Santai harus banget. yang menyediakan waktu buat praktikum itu bukan duka lebih ke arah ya Kewajiban tanggung jawab aja. ya kan kalau emang kalau misalkan kalian udah pengen jadi aslep dan asdos ya udah itu konsekuensinya kalian mesti menyiapkan waktu untuk istilahnya mengtutor gitu kan ya ada apa angkatan yang di bawah. Tapi kalau asdos mungkin kalau duka lebih ke arah
ngerasain gitu loh, ternyata capek juga nge-mereksa. Kan aku kan sebagai asdos juga mesti mereksa PR dari mahasiswa ya kan. Nah itu yang ngerasain wah kalau misalkan dosen mereksain kuis atau UTS ternyata sulit juga, mesti teliti dan apa segala macam. Jadi kayak bukan duka tapi kayak merasakan relate ke dosen ternyata keberatannya dari situ juga. Tapi pernah nggak sih Kak ada konflik atau perdebatan dan sebagainya sama dosen yang Kakak jadiin asdos gitu? Enggak sih, soalnya so far aku juga ngikutin kayak arahan dari asdos atau dari dosennya. Kalau misalkan dosennya kayak nanyain kayak kapan responsnya atau mungkin mereka request kayak mungkin bisa diajarin lebih spesifik di bagian subbab tertentu. Nah aku jadi lebih karena nurut sih. So far belum ada konflik di mana kayak aku salah ngajar atau dia salah ngajar sih. Jadi lebih ke mengarahkan gitu ya Kak, betul. ntar bakal gimana responsinya gitu. Oke. Nah kalau dikasih kesempatan mengulang waktu nih Kak sebelum jadi asdos atau aslab, kira-kira Kak Rafli sama Kak Peter bakal tetap mau jadi asdos atau aslab nggak sih? Aku sih mau sih. Emang gak nyesel Mau sih. banget Mau gitu. banget. Iya, gak nyesel bener. Iya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Gak ada minusnya nggak sih, Iya, kayak minusnya positifnya bisa sejujurnya. dibilang positifnya jauh lebih banyak dibanding minusnya. Jadi kayak ya udah gitu. Tapi gitu capek aja. nggak sih Kak jadi asdos atau aslab itu? Aslab sih nggak capek sih, asdos mungkin kalau lu mungkin capek kan dikit. seminggu sekali doang. Iya, Nah, kalau gue gampang. seminggu bisa sampai 3 kali. Nah, Iya sih, karena emang tenaga kerjanya emang agak sedikit. Jadi kayak kadang gue kalau nggak 2-3 kali gitu seminggu. Aslab. Iya aslab real. Jadi kayak tergantung juga kalian megang matkulnya apa gitu. Kalau misalkan kalian juga mungkin megang ngasdosin atau ngaslabin matkul yang sulit mungkin ada kayak pesertanya. Tapi kalau menurut aku sendiri emang plusnya jauh lebih banyak daripada minusnya. Dan capeknya ada capek, tapi kayak bukan capek yang kayak aduh langsung bikin jadi berat apa segala macam, tapi kayak lebih ngarah yang ambil waktu luang lu sedikit sih. Jadi kan tapi kan waktu luangnya dipakai buat jadi yang lebih produktif sih kalau menurut aku. Jadi aku tetap bersyukur jadi aslab maupun asdos. Nah aku penasaran banget nih Kak, Kak Peter dan Kak Rafli kan udah lumayan jadi asdos atau aslab juga nih. Ada nggak sih privilege yang kakak dapetin atau kakak rasain selama jadi asdos atau aslab ini? kalau dari aku sih mungkin kan aku aslab tuh isinya ngoding ya, dan ngoding tuh lebih ke bisa kreator biasa kan. Jadi dengan aku ngaslab, dia pun tambah kayak sering menekuni gitu kan. Jadi pas dipakai di matkul sekarang jadi lebih lancaran dikit. Sama lumayan banget buat di CV deh, kayak tulisan asisten lab itu kan keren ya. Maksudnya kalau di apa perusahaan itu kan kayak lumayan banget dong. Ini orang pintar. Betul setuju banget sih sama Rafli tadi kalau misalkan sebagai aslab. Kalau sebagai asdos privilege-nya lebih ke arah punya wewenang sih buat memberikan nilai ke mahasiswa gitu kan, dari pemeriksa tugas gitu kan ya, dan juga dari responsi apa segala macam. Jadi kayak punya privilege dan berasa jadi kayak dosen kecil gitu loh, maksudnya kayak bisa ngasih nilai ke mahasiswa. Tapi setuju sih sama ini ngomongin Rafli tadi. Oke, kalau gitu aku lanjut ya Kak. Nah sebelum kakak jadi asdos atau aslab nih, pasti ada nggak sih cerita-cerita ke orang-orang terdekat kalian? Nah, pandangan orang-orang terdekat kakak gimana sih pas tahu kalian mau jadi asdos atau aslab? Coba Kak Peter dulu. Kalau dari aku sendiri, aku kan cerita ke keluarga aku dan keluarga aku ya dukung banget gitu kan. Soalnya kayak mungkin di pandangan mereka kan kita kuliah buat akademis, dan ini kan kayak sejalan banget kan dengan akademis kan, jadi asisten dosen, jadi asisten dari praktikum, jadi kayak itu kayak orang tua dukung banget sih, dan juga teman-teman juga mendukung dan kayak ikut bahagia buat aku juga lah pas aku akhirnya terpilih juga jadi aslab dan juga mendaftarkan jadi asdos gitu, kayak pada ada keren terus kan. Jadi didukung sih. Berarti lingkungannya sangat suportif Iya, ya Kak? suportif Karena banget sih. mendukung banget buat jadi aslab dan asdos. Kalau dari Kak Rafli gimana? Sama sih. Aku ngomong ke keluarga doang. Karena teman-teman aku nggak ngomong kan. Karena kayak kalau misalnya nggak dapet kan agak malu dikit Iya. ya. Jadi aku ngomong ke keluarga sudah suportif. Pas tahu juga kata mereka, keren tuh. Iya kan. Bahkan beberapa jadi kayak pengen ikut juga tau kalau jadi gue, kayak pas gue ceritain kayak pengen juga dah gitu jadi aslab. Sama benar-benar iya. Karena sebenarnya tuh banyak yang mau tapi kayak Malu takut. Takut, iya, benar. Kayak takut nggak bisa, takut nggak mampu. Kalau bisa dah. coba aja dah ya kan. Iya kan. Coba aja dah. Tapi kalau buat jadi asdos atau aslab itu ada kriteria khususnya nggak sih Kak? Buat orang bisa jadi aslab atau asdos? Kalau jadi asdos emang ada kriteria dari mungkin dari UI-nya atau Departemen Matematika sendiri. Jadi di matkul tersebut kamu harus dapat minimal nilainya A- gitu. Jadi dan juga tapi untuk kayaknya itu doang sih kriterianya. Dan kalau misalkan emang tertarik mendaftarkan jadi asdos,
ya tinggal kontak dosennya aja pas nanti kalau misalkan di siang keluar misalkan dosen A mengajarkan matkul B gitu. Nah kalian tinggal kontak aja ke dosen A itu kayak aku berminat jadi asdos di matkul B yang diampu oleh dosen tersebut gitu. Kalau buat jadi asdos, Iya aslep tuh ada ujiannya deh. Betul. Ujiannya ada. ujiannya kayak gimana tuh? Pokoknya dikasih soal waktu itu kayak 4-5 soal gitu. Terus nanti habis itu disuruh kumpulin terus kayak H plus seminggu 2 minggunya itu disuruh presentasi apa yang dikerjain itu ke aslep yang sekarang. Betul. Sebenarnya cukup ribet kelihatannya. Tapi Kelihatannya kalau di mengintimidasi. iya banget. Tapi bisa dicari gitu loh di Google kayak gimana dan bisa sebenarnya emang. Iya. Berarti nggak semenakutkan yang Nggak semenakutkan. dibayangkan Emang gitu soalnya ya? menakutkan, tapi jangan langsung patah semangat gitu loh, tapi kayak Dihadapi aja dihadapi gitu. aja. Banget. Bisa Bener banget. Benar. Bener banget. Nah, terakhir nih Kak, dan ini pasti yang paling ditunggu-tunggu oleh penonton Cermati. Nah, kira-kira ada nggak sih tips dari Kak Rafli dan Kak Peter buat teman-teman yang tertarik buat jadi asdos atau aslep? Mau mana lu? Aslep? Boleh lah, asdos dulu deh boleh. Kalau jadi asdos ya tentunya karena tadi ada persyaratan ya kalian belajar yang benar lah, masuk kayak di matkul yang kalian di matkul apapun, semua matkul dia dapat nilai bagus juga. Jadi kalian juga sebagai salah satu motivasi dapat nilai bagus sih siapa tuh pengen jadi asdos gitu kan. Nah jadi pelajari sebenar-benarnya gitu, dan kalau misalkan nanti menjadi asdos juga jadilah asdos yang baik gitu, jangan cuman kayak asal kerjaan kelar tapi juga mempunyai tujuan yang baik untuk biar kasih ilmu ke anak-anak mahasiswa yang lain gitu. Benar-benar. Jadi mahasiswanya juga paham akan apa yang diajarkan oleh asdos gitu ya Kak. Kalau dari aslep gimana? Kalau aslep sih semangat aja ngerjainnya. Maksudnya jangan nyerah gitu loh. Iya. Karena emang kelihatannya ribet, tapi enggak. Terus kalau misalnya emang kusut pas ngerjain cari di Google aja, ntar nemu deh. Yakin banget pasti nemu. Banyak yang daftar Karena- tapi kayak iya tuh ketakut pas Iya, lihat takut. soalnya, jadi kayak nggak ngerjain padahal Oh. sebenarnya nggak. Kemarin juga sebenarnya banyak yang daftar, terus ujung-ujung nggak ngerjain kan. Betul. Setuju banget. Sebenarnya dikit yang ngumpulin. Berarti lebih ke karena mereka takut akan soalnya Iya. jadi jalan Takut nggak mampu. Jiper aja. Padahal gas dah. Padahal setelah dijalanin ternyata nggak sesuai yang Bener dibayangkan banget. gitu. Bener. Oke, nah aduh nggak kerasa banget nih Kak, kita udah berada di penghujung acara Cermati episode ke-8 kali ini. Nah, aku coba rangkum kembali ya dari yang Kak Peter dan Kak Rafli sampaikan tadi. Nah, teman-teman, syarat untuk menjadi asdos yaitu kita memiliki nilai minimal A- pada mata kuliah tersebut. Kemudian syarat untuk menjadi aslep, kita harus mengerjakan tugas dan presentasi kepada aslep waktu itu. Kemudian untuk privilege dari menjadi asdos dan aslep yaitu kita dapat mengingat kembali nih pelajaran-pelajaran yang sebelumnya udah kita pelajari di semester sebelumnya. Kemudian kita juga bisa menjadi bahan untuk mengisi portofolio kita nih di CV. Kan pasti menjadi sesuatu yang sangat membanggakan dan akan dilirik oleh perusahaan atau orang-orang yang melihat CV kita nanti. Kemudian untuk suka dan duka dari menjadi asdos dan aslep yaitu kita dapat honor nih teman-teman dari aktivitas kita tersebut. Dan untuk dukanya sendiri seperti yang dikatakan Kak Rafli dan Kak Peter, masih belum ada duka nih sejauh ini. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk menjadi asdos dan aslep, jangan ragu untuk mendaftarkan diri dan jangan patah semangat untuk terus melanjutkan apa yang kalian inginkan. Nah, dari Kak Rafli dan Kak Peter sendiri mungkin ada yang mau disampaikan sebagai pesan tambahan untuk teman-teman kita nih yang menyaksikan Cermati episode ke-8 ini? Kalau dari aku sih, ya kalau emang kalian tertarik untuk jadi asdos dan aslep, jangan malu-malu dan jangan merasa minder kalau kalian gak mampu. Karena kita semua juga awalnya pasti juga gak bisa, tapi kayak dengan sharingnya berjalan dan pengalaman, pasti kita semua bisa. Bener. Semangat aja, kerjain yang kalau emang mau ya kerjain aja. Ya Bisa. betul. Jangan takut. Bener. Narasumber kita kali ini keren-keren banget ya. Closing statement dari Kak Rafli dan Kak Peter tadi sekaligus mengakhiri episode Cermati kita kali ini. Nah, aku mau bilang terima kasih pada Kak Peter dan Kak Rafli yang udah menyempatkan waktunya untuk datang ke episode Cermati kali ini. Terima kasih udah mau sharing-sharing seputar kehidupan aslep dan asdos yang tentunya akan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh Kak Peter dan Kak Rafli tadi bisa menjadikan motivasi untuk teman-teman yang mau jadi aslep dan asdos. Sekian dari aku, dan jangan lupa untuk terus ikuti Cermati untuk mendapatkan insight-insight menarik lainnya dari HMD Matematika FMIPA UI. Dadah!